Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aminullah Lubis. Saya dari Kantah Kabupaten Siak. Hari ini adalah hari kelima sinkronus dengan tema adaptif yang disampaikan oleh Pak Arwin Baso. Adaptif menurut core value berakhlak adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam menghadapi berbagai macam perubahan, yang kemudian ditunjukkan dengan kode etik dan kode perilaku, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Mengapa ASN harus adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. 3. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. 5. Terkait dengan kinerja instansi, dan yang terakhir adalah budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Contoh nilai adaptif yang saya lakukan adalah saat ini mengikuti kelas online melalui aplikasi Zoom. Adapun pada awalnya instruksi dari Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran, membuat program pelatihan dasar CPNS tahun 2025 ini tidak bisa dilaksanakan melalui tatap muka. Agar program pelatihan dasar CPNS tetap terlaksana, kelas tatap muka pun berganti ke metode kelas daring menggunakan aplikasi Zoom. Kelas daring ini menggunakan format seperti kelas tatap muka pada umumnya, di mana ada seorang pemateri dan beberapa peserta. Kelas ini tetap berjalan dengan semestinya dan bertujuan untuk menambah ilmu dan wawasan para CPNS. Saat kelas berlangsung, Pak Arwin Baso memaparkan materi, bertanya kepada para peserta, dan ada juga peserta yang aktif bertanya, menyampaikan pendapat tentang materi yang disampaikan. Dalam hal ini, Pak Arwin Baso sangat menguasai materi yang disampaikan sehingga membuat para peserta mudah dalam memahami modul bacaan yang diberikan. Kelas biasanya diakhiri dengan pemberian tugas, baik itu tugas individu dan juga tugas kelompok, di mana tugas tersebut dikerjakan berdasarkan kreativitas masing-masing peserta. Adapun tantangan yang saya hadapi ialah bukan dari sulitnya memahami materi, tetapi tantangannya adalah jaringan dan device saya sendiri. Karena keadaan kantor saya yang sering mati lampu dan tidak stabilnya jaringan internet. Walaupun durasi mati listriknya 5-10 menit, tetapi hal itu membuat jalannya kelas cukup terganggu untuk saya. Untuk mengejar ketertinggalan itu, biasanya saya membaca kembali bahan ajar yang disampaikan oleh Pak Arwin dan mengulanginya kembali agar tidak tertinggal. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.